marilah kita senantiasa terus tidak henti-hentinya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah sebutkan kata takwa di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan perhatikanlah, wal tandur nafsu, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighad, terhadap apa yang akan dikerjakan hari esok. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Firman Allah surat Al-Hasr ayat 18 ini terdapat 3 kandungan makna tafsir. Yang pertama, perintah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Siapapun yang beriman Allah seru dengan kata-kata yang lembut. Amanu, hai orang yang beriman. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan takwa bahwasanya mengerjakan segala apa saja yang Allah bebankan perintahnya kepada hamba tersebut, dan senantiasa meninggalkan apa saja larangan yang ada padanya. Perintah dan larangan terus diperhatikan agar tujuannya dia kondisi selamat di dunia maupun di akhirat. Wal tandu nafsum, dan hendaklah setiap jiwa. Di sini kita diperintahkan, diingatkan, hidup hendaknya tidak mengalir begitu saja, rutinitas saja, bukan seperti itu. Tetapi di sini Allah ingatkan wal tandu nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang akan untuk hari esok. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa saja yang akan dia lakukan untuk esok harinya. Para ulama Imam Al-Qurtubi juga diantaranya menjelaskan lighad untuk esok, maknanya untuk yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Jadi di sini kita diperintahkan untuk pertama introspeksi, muhasabah, menyempatkan waktu. Ada waktu khusus menghitung-hitung amal-amal kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan 24 jam. Maka hendaklah sebelum tidur ada waktu untuk berkaca diri, introspeksi diri. Hari ini antara amal solehnya dengan dosanya banyakkan mana, maka dihitung di situ. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hisablah kalian sekarang sebelum kalian dihisab nanti pada hari kiamat. Pertama, kita perintah introspeksi. Yang kedua, perintah manajemen waktu, untuk senantiasa memperhatikan waktu kita. Lah, waktu ini kita atur dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka waktu itu semuanya memiliki nilai makna ibadah.
karena tujuan hidup kita ini adalah diperintahkan ibadah sebagaimana firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin baik maupun manusia kecuali hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi bangun tidur sampai tidur lagi itu maknanya ibadah. Agar bernilai ibadah kebaikan yang kita lakukan, maka paling tidak diawali dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahi fa huwa aqta. Setiap amal perbuatan apa saja yang tidak diawali dengan lafaz bismillah, menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah menghadirkan Allah setiap perbuatan kita, maka otomatis amalan tersebut akan bermakna nilai ibadah. Maka dari itu, kalau tidak kita menyebut nama Allah, tidak zikir, tidak menyebut bismillah, maka bahwa aktor, maka itu nggak ada isinya, maka akan terputus dari rahmat Allah. Selama dia menyebut nama Allah bismillah, berangkat kerja bismillah, mulai kerja bismillah, apa saja disebut nama Allah dulu, bismillah, hingga kita pakai baju, melepas baju pun harus menyebut nama Allah, bismillah. Kata bismillah ini mengandung makna yang sangat dahsyat dan besar. Setiap kita memulai urusan kita apa saja, awali dengan bismillah, karena disitulah Allah mencurahkan rahmat dan berkahnya setiap apa yang kita usahakan. Yang ketiga, makna dari kandungan tafsir Al-Hasr ayat 18. Pertama, introspeksi. Yang kedua, mengatur waktu. Dan yang ketiga adalah senantiasa membuat tabungan untuk akhirat kita, deposit akhirat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah didatangi sekelompok laki-laki tanpa alas kaki. Kemudian dia pun memegang senjata, tetapi lelaki itu diperhatikan Rasulullah karena mereka terlihat hanya memakai baju yang ala kadarnya, maka Rasulullah SAW menerima mereka, dan Rasulullah pun berdiri dan mengingatkan, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian beramal walaupun semampu kalian, hendaklah kalian bersedekah mulai sekarang. Maka kaum Ansor apa saja yang dia mampu dan ia miliki, ia pun bersedekah. Ada yang bersedekah segantang kurma. Adapun Rasulullah sampai mengingatkan, bersedekahlah nisfut tamar, walaupun hanya separuh kurma. Maka ketika itu yang tadinya Rasulullah melihat kondisi lelaki, kelompok laki-laki yang tidak punya alas kaki tadi, kondisinya miskin, maka dibantu oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat, dan ia pun melihat sahabat antusias untuk bersegera berlomba-lomba beramal soleh, bersedekah. Akhirnya mereka pun, yang lelaki tadi pun mulai ridho dan puas atas arahan Rasulullah SAW, dan para sahabat pun juga begitu. Dan wajah Rasulullah dari tadinya agak sedih, maka menjadi wajah yang berbinar dan berseri-seri. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirum bima ta'malun, melihat sangat teliti apa yang kalian kerjakan. Di sini apapun kebaikan sekecil apapun, walaupun Rasulullah menyebutnya bersedekahlah, fasaddaqu binisbut tamar, bersedekahlah walaupun hanya separuhnya kurma. Jadi kurma separuh disedekahkan, punyanya separuh.
Nah, itu pun ada nilainya, ada maknanya. Karena apapun yang dilakukan kebaikan itu, maka akan kembali kepada diri kita, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. Apabila engkau berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kalian. Wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat buruk, maka keburukan akan kembali kepada pelakunya. Maka dari itu, dengan satu ayat ini, maka perintahnya wattaqullah. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah pertama takwa. Kemudian setelah wattaqu nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha, maka kata takwa yang kedua di ayat surat Al-Hasyr ayat 18 itu adalah takkid, penegasan agar senantiasa hidup itu harus penuh optimis, harus hati-hati, tidak gegabah, tidak sehingga ketika dia tidak mengukur apa yang dia lakukan, maka tidak timbul penyesalan di belakang dan kemudian hari. Maka dari itu di sini Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar terus bertakwa, karena disebutkan di dalam kitab Mafatihul Rizqi fi Daul Kitab Sunnah, yaitu kunci Allah turunkan rezeki dari langit menurut pandangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, diantaranya wattaqullah, bertakwa kepada Allah, karena takwa kepada Allah itu menyehatkan, takwa kepada Allah itu sebab Allah turunkan rezeki, dan takwa kepada Allah itulah solusi seluruh masalah kehidupan. Mempertebal iman kita, menguatkan ruh kita, menguatkan hati kita, mengikhlaskan amal-amal kita hanya semata mencari keridhaan Allah Ta'ala, karena itu bagian dari bekal kita untuk kita bawa menghadap Allah, yaitu bekal terbaik dan termulia, yaitu bekal takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Benar apa yang dikatakan sahabat Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalau orang yang sudah mati, si penghuni kubur, si mayat yang ada dalam kubur itu bisa ngomong kepada orang yang masih hidup, ia akan mengatakan, wallahi, demi Allah, tidaklah aku menemukan bekal yang terbaik kecuali bekal takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam hambanya yang bertakwa.